dengan cerita dia entah sudah cerai dari si Wawa entah apalah. Pokoknya si Wawa dijelek-jelekin aja yang jelas. Nah di sini kita lihat si Inara dapat informasi kalau si Fahmi ini masih berstatus suami dari Wawa. Nah akhirnya Inara merasa dibohongi dengan perkawinan sirinya dan mungkin sudah ada buah benihnya di perutnya si Inara. Karena merasa dibohongi maka Inara melapor ke Mabes Polri bahwa ada perbuatan buatan kebohongan lah yang dilakukan Fahmi kepada Inara. Nah yang akhirnya juga ini berita bocor ke kupingnya Mawa akhirnya melapor ke Polda Metro. Nah seperti apa? Saya pikir media yang lebih banyak tahu. Tapi secara ulasan hukumnya saya bisa jelaskan sedikit. Bang, masuk akal nggak sih Bang kalau Inara Lusli itu tidak tahu status dari Fahmi Bang? Ya kan untuk akses informasi gitu kita gampang sekali kok Bang untuk mengecek status dari seseorang tersebut Bang gitu ya kan? Menurut Abang gimana nih dari kacamata seorang praktisi hukum Bang? Ya jadi gini, inilah kadang perempuan hanyut dari kata-kata rayuan laki-laki. Laki-laki pun kadang hanyut dari senyum dan tawanya seorang wanita. Nah gombal apa yang dilakukan si Fahmi kepada Inara sehingga Inara kesemcem lah dengan si Fahmi, akhirnya terjadilah perkawinan siri itu. Nah ternyata dari perkawinan siri itu ramelah berita ini sampailah ke kupingnya si Mawa. Lalu Mawa melapor kelakuan suaminya yang masih dalam status sebagai suami, tapi kok sudah dia selingkuh dengan si Inara. Nah yang cerita menarik lagi, si Inara melaporkan kapan itu kejadiannya, si Fahmi bilang dia di bulan Oktober itu sudah menikah, bahkan mau ditingkatkan menjadi perkawinan isbat supaya bisa dicatatkan jadi perkawinan negara. Nah ini simpang siur berita ini akhirnya menarik sekali. Ternyata ada CCTV yang lagi berbuat mesum, katanya ya, berbuat mesum antara Inara dengan Fahmi. Ada 7 episode ini cerita ini. Kemana-mana lah video ini nyebar. Nah benar enggaknya itu sekarang ya penyidik yang lebih tahu kalau itu memang diambil dari hotel atau dari tempat di mana perselingkuhan itu terjadi ataupun persetubuhan itu terjadi. Nah inilah yang sekarang netizen tertarik. Pertama tertarik ingin mendapatkan video bluenya, bukannya ceritanya, tapi kalau dia dapat itu disebarluaskan. Nah di undang-undang pornografi penyebar dan yang memberikan juga video itu kepada seseorang itu bisa dikenakan undang-undang pornografi, penyebaran secara ITE. Nah inilah yang sekarang berita ini terus digoreng-goreng. Sebenarnya yang goreng juga media, ya nggak tahu aja. Nah netizen ini semua tertarik dengan cerita ini, maka berlomba sekarang. Termasuk saya juga pengen tahu nih videonya ada di mana. Bener nggak nih cerita ini? Kalau ternyata bener, ya antara Inara dan Fahmi harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah sedangkan itu didapat dari mana, Mawa yang tahu juga karena ada A sebagai supir dari si Mawa. Inara. Supirnya Inara. Nah ini siapa yang membocorkan ini dan siapa yang memetik keuntungan dari perkara ini? Bang, terkait yang Inara adanya melaporkan Fahmi terus mencabut laporan demi Fahmi, demi suami, dia bilang
mengatasnamakan ini demi suami gitu, walaupun masih siri ya. Terus akhirnya ingin mengajukan isbat nikah, ingin ibaratnya nikah itu dicatat oleh negara biar anaknya nanti ya diduga juga hamil, anaknya bisa dapat hak untuk dapat jadi gimana, itu Bang? kalau di dalam perkawinan siri kan memang kita tidak mengatur mengenai warisan. Nah, tetapi ada bisikan spiritual kepada Inara bahwa harus menghormati suami. Nah, itulah makanya si Inara mencabut laporan di Mabes ya, dan Polda. di Polda. Ya Mabes sama Polda sama lah, sama-sama polisi. Iya. Karena kita juga bingung mana yang Polda mana polisi. Yang Mabes kita nggak tahu, tapi yang jelas ke kepolisian. Nah, ternyata ada bisikan itu tadi bahwa hormatilah suamimu sebagai imam kan. Nah, makanya tidak jadi laporan ini diproses, maka dicabut oleh Inara. Sekarang mereka sedang mengurus isbat untuk bisa memang perkawinan ini menjadi perkawinan yang tercatat oleh negara. Untuk apa? Karena kalau nanti anaknya lahir, maka anaknya adalah anak yang syah dan merupakan ahli waris dari kedua antara Inara dan Fahmi. Bang, berarti bisa bilang langkah Inara sudah tepat walaupun banyak gunjingan dari netizen gitu, Bang. Kalau ini si Inara sih udah tepat sekali. Kalau netizen didengerin pusing. Jadi Untuk KUHP yang baru Bang, kan ini baru disahkan ya Bang ya. Nah, itu kalau kan Abang sudah pasti udah tahu tentang KUHP yang baru ya Bang. ya, Untuk masalah perselingkuhan ini Bang gitu kan. Ini kan apakah sudah berlaku surut, apa berlakunya seperti apa nih Bang? Nah, kan ini- ada hukumannya Bang. ya ini undang-undang Baru. yang baru, KUHP pidana dan KUHP 2 Januari kemarin udah berlaku. Jangan main-main. Ente media juga kalau selingkuh ketahuan bisa dituntut, kena 6 bulan, maksimal 4 tahun. Nggak main-main itu. Nah, jadi kita sekarang hati-hati, ngomong jorok hati-hati, jangan ngomong anjing babi lu, hati-hati. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang ya banyak kritikan, nanti banyak juga yang mendatangi apa itu namanya, Mahkamah Konstitusi MK untuk menggugat undang-undang itu. Ini banyak sekali nanti yang terjerat tersandung dengan perkara-perkara kecil, akhirnya mesti mempertanggungjawabkan. Bang, kalau yang terkait illegal access yang diduga ada 6 orang dan termasuk si A yang termasuk diduga supir Inara tersebut, ini KUHP baru akan bicara pasal berapa dan pidana berapa, dan yang penyebaran nanti dan termasuk mawa kena kah Bang atau gimana Bang? Karena ini dapat juga dari penyebar. Nanti dulu, jangan tanya pasal berapa, ini saya masih compare Ya, oke. baru kemarin diresip, baru kemarin sah itu kan. Oke. Nah, tetapi memang agak berbenturan dengan KUHP lama. Nah, saya pikir juga pasalnya nanti saya informasikan. Tetapi yang jelas si A pun harus juga mempertanggungjawabkan dia dapat dari mana, dari siapa, apakah dia terlibat juga. Ini ada pidananya, nggak main-main, karena mengambil barang yang memang tanpa seizin dari kepolisian ataupun pengadilan. Ini rancu jadinya. Kita lihat nanti KUHP-nya seperti apa. Oke, berarti sarannya apa nih Pak buat Inara Simpulan. maupun Mawa Bang, agar kasus ini bisa menguntungkan kedua belah pihak Bang? Iya, artinya ya si Fahmi harus berbuat adil karena sudah poligami kan, nggak ada cerita itu. Artinya status Mawa dengan Fahmi masih suami istri, Yang sah. masih sah dong, masih terikat perkawinan. Sedangkan Inara dengan si Fahmi, nah mungkin dia udah berpoligami, tetapi kan di dalam hukum juga berpoligami yang adil. Nah, ini tinggal kita lihat nanti ke depannya seperti apa, ya kita lihat nanti apakah si Mawa mengajukan cerai karena tidak mau dimadu. Nah, ini yang masih bergulir. Bang, kalau status perkawinan Bang, itu kan untuk berpoligami kan harus ada izin Bang dari
istri yang sah gitu ya Bang, atau istri pertama gitu ya Bang. Seandainya tidak memberikan izin seperti apa Bang? Nah, itu kan peraturan undang-undangnya kan mengatur begitu. Seseorang yang sudah mau menikah, akan menikah lagi, harus meminta izin dari suami atau dari istrinya. Kalau nggak dikasih, tidak boleh, ya kan, dilarang. Artinya melanggar hukum. Tapi kan kita lihat kejadian banyak yang istrinya yang tadinya 2, 3, 4 banyak udah enggak. Di kita mah mudah-mudahan di KUHP ini tidak pasal karet ya. Kalau yang kemarin-kemarin semua bisa ditolerir lagi, mediasi kita bilang. Jadi kita berharap memang KUHP yang baru ini juga memang berlaku untuk semua, tidak hanya berlaku untuk rakyat dan orang kecil. Ya, ini ke media juga mesti berlaku. Apalagi ke atas mesti memang benar-benar tajam, jangan tumpul ke atas. Bang, sedikit berarti kalau bisa bilang yang ini kan kasus ini kan tahun kemarin 2025, sedangkan ini sudah 2006 KUHP baru. Nanti yang pakai KUHP yang mana nih? Dia tetap berlaku surut KUHP yang kemarin. Yang lama kan? Iya, yang lama. Nah, karena itu mesti diselesaikan. Nah, Kecuali kasusnya memang berbarengan dengan terbitnya KUHP yang baru per 2 Januari 2026. Nah, kan si Mawar tadi bilang nggak bakal mau poligami, dia ingin kekeh tetap bercerai dan kasusnya tetap berjalan. Ini yang kasus yang dia melaporkan Fahmi dan Inara yang terkait perzinahan dan perselingkuhan. Ini gimana? Berarti kan tidak ada kata damai, tidak ada kata sepakat untuk ibaratnya menyelesaikan secara kekeluargaan. Kan karena Inara dan Insanul juga inginnya bertiga ngomong bareng gitu Bang. Gimana utama? Ya kalau memang nggak ada titik temu, ya tetap aja pada prinsipnya Mawa ingin bercerai dari Fahmi. Nah, Fahmi harus bertanggung jawab karena dia tidak mendapat izin dari si Mawa ketika dia menyelingkuhi Inara. Nah, seperti apa proses hukumnya kan sudah ada di Polda, laporan sudah ada di Mabes. Tinggal penyidik melihatnya seperti apa. Tapi berlaku kepada peraturan lama, nggak peraturan yang kemarin 2 Januari itu. Oke, simpulannya? Nah, jadi untuk selegram yang lain ya, jangan mudah terbujuk rayu oleh gombalnya laki-laki atau senyumnya perempuan, supaya tidak selalu menimbulkan masalah setelah memang bersenang-senang, akhirnya di kemudian hari terjadi tuntutan hukum. Itu yang harus diperhatikan.